Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku. Selamat datang. Kami tahu mungkin Anda menemukan kami di saat yang tidak biasa. Mungkin di tengah malam, saat sedang sendirian, dengan banyak sekali pertanyaan di kepala. Jadi, mari kita anggap ruang kita ini adalah tempat yang aman. Tujuan kita hari ini sederhana sekali. Kita akan duduk bersama, tarik nafas, dan mencoba membedah sebuah perjalanan. Perjalanan yang mungkin sedang Anda alami. Kita akan bicara soal dana amanah. Tapi sebentar, kita singkirkan dulu semua perdebatan soal angka, soal jadwal, soal validasi. Kita mau fokus ke sesuatu yang jauh lebih personal, yaitu perjalanan batin yang seringkali terasa begitu sunyi. Tepat sekali. Anggap saja sesi kita ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Enggak sama sekali. Materi yang kita pegang ini kan sebuah naskah reflektif ya. Tujuannya cuma satu. Jadi cermin, kita akan coba telusuri alur psikologis yang sangat umum terjadi dalam fenomena seperti ini. Mulai dari titik awal Anda bergabung sampai ke pergulatan-pergulatan yang seringkali nggak bisa diucapkan. Bahkan di dalam grup yang paling solid sekalipun. Jadi fokus kita 100% pada apa yang terjadi di dalam diri Anda. Oke, mari kita mulai bedah ini. Penulis naskah ini memulai dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Dari mana semua ini berawal? Dan jawabannya menurut saya cukup mengejutkan. Ia bilang, langkah pertama itu seringkali bukan lahir dari keserakahan. Bukan. Justru sebaliknya. Lahirnya itu dari rasa lelah yang teramat sangat. Apa maksudnya ini? Nah, ini titik awal yang krusial sekali untuk kita pahami bersama. Kelelahan yang dibicarakan di sini itu bukan sekedar capek fisik pulang kerja. Bukan itu. Ini adalah kelelahan yang lebih dalam, yang sifatnya eksistensial gitu. Naskah itu menjabarkannya dengan sangat baik kan? Betul. Ini lelah melihat keadaan ekonomi yang rasanya kok ya jalan di tempat, sementara kebutuhan terus meroket. Lelah mencoba berbagai usaha tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Dan yang mungkin paling berat, lelah merasa tertinggal. Melihat teman, tetangga bisa menyekolahkan anak lebih tinggi, bisa renovasi rumah. Sementara kita rasanya kayak lari di atas treadmill. Capek banget, tapi nggak kemana-mana. Nah, di tengah perasaan itulah sebuah kabar datang. Sesuatu yang besar yang katanya adalah hak kita semua. Di titik psikologis yang sangat rapuh inilah, sebuah janji masa depan yang cerah itu bukan lagi sekedar informasi, tapi menjadi sebuah pegangan emosional. Ini penting untuk kita garis bawahi. Keputusan yang lahir dari kelelahan ekstrem itu seringkali bukan keputusan yang paling jernih. Otak kita dalam kondisi tertekan secara alamiah akan mencari jalan keluar tercepat yang bisa memberi rasa lega secara emosional. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, niat awalnya itu sangat manusiawi ya. Bukan soal serakah ingin jadi miliarder dalam semalam. Mungkin sesederhana, aku cuma pengen bisa bernafas sedikit lebih lega. Itu aja. Sebuah keinginan yang sangat mendasar dan jujur. Sangat jujur, dan ini mungkin pertanyaan pertama yang bagus untuk refleksi pribadi Anda. Coba ingat-ingat lagi momen itu. Apakah keputusan bergabung waktu itu lahir dari sebuah kesadaran penuh, setelah riset mendalam dan pertimbangan matang? Ataukah, kalau kita mau lebih jujur lagi, ia lahir dari kebutuhan mendesak untuk bersandar di tengah badai kehidupan? Tidak ada jawaban yang salah di sini. Mengakui bahwa kita lelah itu bukan sebuah kelemahan. Justru itu titik awal untuk memahami diri sendiri. Oke, jadi fondasinya adalah kelelahan. Dari situ, tunas harapan mulai tumbuh. Tapi harapan aja kan gak cukup untuk membuat ribuan orang bergerak serempak. Disinilah penulis naskah ini mengajukan pertanyaan kedua yang menurut saya lumayan menusuk. Dia bertanya, berapa banyak dari kita yang masuk bukan karena yakin 100%, tapi karena melihat banyak orang lain masuk? Wow, ini dia. Sederhana? Masa sih sekian banyak orang ini salah semua? Pikiran itu rasanya sangat meyakinkan. Persis. Dan kalimat saktinya seperti yang tertulis di naskah ini adalah, kalau ini ternyata benar, aku tidak mau jadi satu-satunya yang tertinggal. Itu kan campuran antara harapan dan ketakutan ya. Takut kehilangan kesempatan emas, atau yang sering disebut FOMO. Fear of missing out. Tapi lebih dari itu, ada juga takut dianggap bodoh karena nggak ikut, sementara yang lain nanti sukses besar. Rasa takut itu ternyata bisa jadi motivator yang lebih kuat dari keyakinan itu sendiri. Benar. Dan di fase inilah keputusan itu akhirnya diambil. Mungkin setelah berdebat dengan pasangan, mungkin setelah istiharoh, mungkin dengan hati yang masih separuh ragu.
Tapi tindakan itu dilakukan, dan sejak saat itu terjadi pergeseran besar di dalam diri. Harapan yang tadinya masih abstrak, masih mengawang-awang, mulai dibumikan, mulai menjadi sangat konkret dan personal. Nah, di sini bagian yang paling menarik, sekaligus paling berbahaya. Kita mulai menghitung-hitung di dalam kepala. Naskah ini kasih contoh-contoh yang sangat real. Oke, kalau cair, yang pertama kulakukan adalah melunasi semua utang. Aku akan berangkatkan haji orang tua. Anakku bisa kuliah di universitas terbaik. Aku akhirnya bisa buka warung impianku. Semakin detail kita merancang masa depan itu, semakin nyata rasanya. Kita tidak lagi sekedar berharap akan ada dana cair. Kita sudah hidup di dalam skenario masa depan itu, kita sudah merasakan kelegaan melunasi utang itu, kita sudah membayangkan senyum bahagia orang tua kita. Harapan itu sudah menancap begitu dalam di batin, menjadi sauh emosional. Dan disitulah letak kerentanannya. Karena seperti yang ditulis di naskah itu, semakin dalam harapan tertanam, semakin sakit jika ia goyah. Disinilah kita masuk ke fase yang paling sunyi, fase munculnya luka pertama. Luka yang nggak berdarah, nggak terlihat, dan pastinya tidak pernah dibicarakan di grup WhatsApp atau saat pertemuan. Luka ini muncul ketika pertanyaan-pertanyaan kecil mulai menyelinap masuk. Kok jadwalnya diundur lagi? Kok penjelasannya sama kayak bulan lalu? Dan ini menciptakan sebuah pergulatan batin yang luar biasa berat. Di satu sisi, logika mulai berbisik, tunggu dulu, ini ada yang aneh. Tapi di sisi lain, hati dan komunitas berkata, sabar, ini ujian, hanya yang setia yang akan sampai tujuan. Terjadi perang besar antara pikiran dan perasaan. Dan jujur aja, kita lebih ingin percaya pada perasaan kan? Karena percaya itu rasanya hangat dan menenangkan. Sedangkan meragukan itu dingin, sepi, dan menakutkan. Naskah ini menangkap momen itu dengan satu kalimat yang luar biasa. Di tengah malam, kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku ini sedang tulus berharap? Atau sebenarnya, aku hanya sedang menunda untuk menerima kenyataan? Suara kecil itu seringkali langsung kita bungkam. Kenapa kita membungkamnya? Karena mempertanyakan itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap harapan kita sendiri, pengkhianatan terhadap solidaritas kelompok, dan pengkhianatan terhadap figur yang kita percaya. Secara psikologis, ini namanya disonansi kognitif, yaitu rasa nggak nyaman yang luar biasa ketika kita memegang dua ide yang bertentangan. Saya percaya ini akan berhasil, versus bukti-bukti di depan mata mulai membuat saya ragu. Otak kita nggak suka dengan konflik ini. Rasanya kayak ada suara bising statis yang konstan di kepala. Jadi, untuk menghilangkan suara bising itu, kita memilih salah satu. Tepat. Dan otak kita akan memilih jalur yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit emosional saat itu juga. Meragukan itu menyakitkan. Meragukan itu berarti membuka kemungkinan bahwa kita telah salah, bahwa waktu, energi, dan harapan kita sia-sia. Itu pil yang sangat pahit untuk ditelan. Jadi, memilih untuk terus percaya dan bersabar terasa jauh lebih aman secara emosional. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat wajar. Wow. Jadi pada dasarnya otak kita sedang melindungi kita dari rasa sakit karena mengakui kesalahan. Itu mekanisme yang kuat, tapi bisa jadi jebakan juga. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Jika pergulatan batin ini sudah begitu hebat, kenapa begitu sulit untuk mundur? Kenapa kita terus bertahan bahkan ketika keraguan sudah sebesar gunung? Naskah ini menjelaskannya dengan sangat baik. Ini adalah bentuk dari sunk cost fallacy, atau kekeliruan biaya terbenam. Tapi ini bukan soal finansial. Biaya yang sudah kita bayar di sini jauh lebih besar dari sekedar iuran. Biaya itu adalah waktu, energi emosional, mimpi yang sudah dirajut, dan yang terpenting, reputasi sosial. Coba kita bedah satu persatu. Pertama, seperti yang ditulis di sana, kita sudah terlanjur cerita ke keluarga, ke teman. Mungkin sudah menjanjikan sesuatu. Tenang, nanti kalau cair utangmu ku ganti. Mundur berarti harus menghadapi tatapan mereka, menjelaskan kegagalan kita. Itu berat sekali. Sangat berat. Kedua, investasi imajinasi tadi. Melepaskan harapan ini bukan lagi sekedar membatalkan keanggotaan. Rasanya seperti membunuh masa depan indah yang sudah kita bangun di dalam kepala. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki. Dan yang ketiga, yang paling menyentuh ego kita. Mundur terasa seperti mengakui salah di depan umum.
Dan sebagai manusia, itu mungkin hal yang paling sulit kita lakukan. Mengakui, ya saya salah berharap, saya salah menaruh kepercayaan. Akhirnya, kita bertahan bukan lagi karena yakin 100%, tapi karena tidak ingin kehilangan muka. Motivasi kita bergeser, dari harapan jadi pertahanan ego. Betul-betul. Dan di titik inilah sesuatu yang ironis terjadi. Harapan yang tadinya menjadi sumber kekuatan, pelan-pelan berubah menjadi beban yang tak terlihat. Solidaritas dalam kelompok yang tadinya menguatkan bisa berbalik menjadi tekanan. Tekanan untuk tetap sejalan, tidak banyak bertanya. Pertanyaan kritis bisa dianggap sebagai virus pesimisme. Akhirnya, kita memilih diam untuk menjaga keharmonisan, padahal di dalam batin kita sedang bergejolak hebat. Beban itu jadi makin berat, karena harus dipikul dalam kesunyian. Baik, kita sudah berjalan cukup jauh menelusuri lorong-lorong batin ini. Penting untuk kami tegaskan lagi, sama seperti penulis naskah ini. Pembahasan kita sama sekali tidak bertujuan untuk menyimpulkan dana amanah ini ilusi atau kebenaran. Itu di luar kapasitas kita. Tujuan kita hari ini hanya satu, memberikan Anda cermin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Anda selama perjalanan ini. Fokusnya adalah pada kesadaran diri, mengenali setiap emosi, harapan, ragu, takut, malu, tanpa perlu menghakiminya. Memahami mengapa kita merasakan apa yang kita rasakan, karena pemahaman adalah langkah pertama menuju kelegaan. Karena itu, ada pesan penutup yang sangat kuat dari naskah ini. Jika hari ini Anda, saudaraku, masih memilih untuk menunggu, maka tunggulah dengan batin yang merdeka dan tenang. Jangan biarkan penantian itu merampas kedamaian Anda hari ini. Namun jika hari ini Anda mulai ragu, maka izinkan diri Anda untuk meragukan dengan pikiran yang jernih. Bertanya bukanlah dosa. Mencari kejelasan bukanlah pengkhianatan. Pesan kuncinya sederhana, tapi mendalam. Jangan biarkan harapan yang indah itu berubah menjadi tekanan yang menyiksa. Dan jangan biarkan solidaritas yang hangat itu berubah menjadi sangkar yang membelenggu kebebasan berpikir Anda. Karena pada akhirnya, ada satu kalimat pamungkas dari naskah ini yang rasanya perlu kita semua renungkan dalam-dalam. Karena pada akhirnya, yang paling mahal bukanlah dana itu. Yang paling mahal adalah ketenangan jiwa kita. Kalimat ini menggeser tiang gawang permainan. Tujuannya bukan lagi hasil eksternal, yaitu pencairan dana. Tujuannya adalah kondisi internal kita, kedamaian batin. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang tidak boleh kita korbankan adalah ketenangan jiwa kita saat ini. Sebelum kita menutup sesi refleksi ini, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Bukan untuk dijawab di kolom komentar, bukan untuk diperdebatkan dengan siapapun. Ini adalah pertanyaan untuk Anda jawab di ruang paling sunyi, paling jujur di dalam diri Anda. Ambil waktu sejenak untuk merenungkannya. Apakah keputusan awal saya bergabung dalam perjalanan ini lahir dari kesadaran yang utuh dan merdeka, atau lahir dari kelelahan yang sedang putus asa mencari tempat untuk bersandar? Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita pernah lelah. Justru dari pengakuan tulus itulah, kejernihan dan kekuatan baru bisa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya.